Shalom, adik-adikku dimanapun saudara berada pada saat ini. Kembali kita akan belajar pada saat ini di dalam materi pembelajaran. Satu tema pembahasan kita pada hari ini adalah yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, gambar ini menunjukkan seseorang ketika ia berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari di dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan 13. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami belajar bersama. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang melihat dan mempelajari materi pembelajaran ini di dalam video ini. Tuhan tolong mereka agar melalui materi ini mereka boleh belajar berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa dengan sikap yang benar. Tuhan melihat hati, bukan melihat bagaimana cara kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, pertama, kita akan menjelaskan setelah mempelajari materi ini. Bapak berharap adik-adikku sekalian bisa menjelaskan, mengetahui apa itu arti doa. Yang kedua, memahami makna doa Bapa kami. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh doa dalam kehidupan sehari-hari. Di gereja seperti apa, di sekolah seperti apa, di rumah seperti apa. Yang keempat, menuliskan sebuah doa pribadi. Boleh di dalam buku catatannya, juga kalau berani bersaksi boleh ya diketik di WA grup kita, atau bisa membuat video singkat seperti itu ya. Dan yang terakhir, mencontohkan sikap doa yang baik dan benar ya, seperti gambar ini ya. Selanjutnya gambar berikut juga adalah merupakan sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Pengertian doa adalah sarana komunikasi manusia dengan Tuhan, merupakan nafas hidup orang beriman. Itulah makna doa, adik-adikku sekalian ya. Doa itu sebagai sarana orang percaya, orang beriman kepada Tuhan. Jadi di dalam doa kita bisa meminta segala sesuatu, kita bisa mencurahkan apa yang kita mau curhatkan kepada Tuhan. Di dalam doa kita dibebaskan untuk berkomunikasi kepada Tuhan 24 jam, dimanapun dan kapanpun. Sikap orang percaya ketika berdoa di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata bahwa kalau kita berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik ya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 5 dan selanjutnya itu dikatakan di situ bahwa tidak suka Tuhan orang-orang munafik yang mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan supaya mereka dilihat orang. Jadi motivasinya dia mau pamer bahwa dia itu bisa, dia itu orang beriman, supaya dia dipuji. Ya, Tuhan tidak suka seperti itu ya. Yang kedua, harus rendah hati ya. Tidak boleh dengan sombong kita berdoa kepada Tuhan. Harus dengan penuh hormat, takut akan Tuhan ya. Doa yang dikabulkan itu bukan karena panjang doanya, bukan kalimatnya bagus, bukan karena kata-katanya tersusun rapi, tetapi karena sikap kerendahan hati kita kepada Tuhan ya. Seperti doa pemungut cukai
dan dengan doa ahli Taurat, ya. Ahli Taurat pergi berdoa dengan pemungut cukai memukul dadanya bahwa ia adalah orang berdosa. Tetapi ahli Taurat dengan sombongnya berkata bahwa dia tidak seperti pemungut cukai itu, ya, yang orangnya hidupnya berdosa, tetapi dia adalah orang yang suka beribadah, suka memberi, sehingga dia pamer bahwa dia itu adalah orang yang paling baik di dunia ini. Tapi yang dijawab Tuhan adalah doa pemungut cukai. Yang selanjutnya, adik-adikku, kalau kita mempelajari di dalam firman Tuhan ini, ya, di dalam seluruh Matius pasalnya yang ke-6 ini, Tuhan berkata di situ bahwa doa kita jangan bertele-tele. Matius pasal 6 ayatnya ke-7, firman Tuhan berkata, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jangan panjang-panjang seperti doa syafaat. Jangan juga begitu singkat, ya. Tuhan tahu, ya, isi hati kita. Selanjutnya, sikap kehidupan kita ketika kita berdoa. Tadi sebagian kita sudah bahas. Ini sikap badan ketika kita berdoa. Adik-adikku bisa dengan cara menengadah tangan ke langit seperti ini, ya. Bisa dengan berdiri atau merendahkan diri sampai ke tanah seperti itu, ya, seperti saudara-saudara sepupu kita, ya, yang muslim, ya, dengan bersujud, ya, bukan dalam arti kita harus meniru mereka, enggak, ya. Kadang-kadang ada orang memang seperti itu, saking, ya, dia begitu banyak pergumulan sehingga dia bisa sampai berdoa kepada Tuhan sampai ke tanah. Namun perlu diingat bahwa sikap badan tersebut sebetulnya tidak menggambarkan atau mengungkapkan apakah orang itu doanya dijawab atau tidak. Karena bagi Tuhan adalah yang lebih baik sikap hati kita. Tuhan lebih melihat hati kita dan motivasi ketika kita berdoa. Jadi tidak ada aturan yang membatasi kita bahwa doa itu harus begini tuh. Doa harus lipat tangan, doa harus berdiri, doa harus tutup mata. Tetapi semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita percayakan di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi bahwa doa itu harus, ya, dengan penuh hormat, ya, tidak bertele-tele, tidak suka pamer. Ya, bisa dengan gambar yang pertama, dengan setengah jongkok. Saat di rumah bisa seperti ini, atau di sekolah, di tempat yang lain juga bisa seperti ini. Jadi selanjutnya adik-adikku bisa menemukan, mencari atau belajar, ya, secara pribadi jenis-jenis doa dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau kita sudah bertatap muka, ya, akan Bapak suruh, ya, satu persatu untuk memperhatikan bagaimana doa saat belajar, bagaimana doa saat makan di rumah, bagaimana doa ketika kita beribadah, bagaimana doa ketika kita memberikan persembahan, bagaimana doa ketika kita pergi ke sekolah, bagaimana doa ketika kita makan, bagaimana doa ketika kita tidur, dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang, ya, kalian yang sudah tahu berdoa terus dikembangkan. Yang belum tahu cara berdoa bisa belajar di sekolah, belajar dengan kakak adiknya di rumah, belajar dengan mama papa, atau kalau ada mesbah keluarga bisa belajar di situ, juga di dalam rumah ibadah, atau kalau ada persekutuan-persekutuan. Jadi adik-adikku, saya berharap
kalian boleh melakukannya, mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari setelah belajar materi ini pada hari ini. Jadi demikian materi yang boleh Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Tuhan memberkati, dan saya berharap apa yang kita pelajarin ini bisa membekali kita untuk kita selalu berkomunikasi kepada Tuhan setiap waktu dan kapanpun, ketika kita sakit, ketika kita membutuhkan pertolongan. Bahkan orang lain ketika meminta dukungan doa bagi kita, seperti firman Tuhan katakan ya di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 15 itu sampai ayat 17, berkata di sana bahwa kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan Tuhan di dalam pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan tolong agar materi ini boleh kami praktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami ya Tuhan boleh senantiasa selalu berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Dan kami percaya ketika kami berseru, Tuhan menjawab setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.